Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa review artikel terkait dengan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama adalah review artikel dengan judul Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Dari hasil review dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun evaluasi pembelajaran bahasa Arab, guru atau dosen dituntut serius dan mumpuni dalam teori dan praktek. Karena evaluasi adalah salah satu komponen pembelajaran yang sangat vital dalam kegiatan belajar mengajar. Karena dengan evaluasi bisa diukur sukses tidaknya proses pembelajaran. Dalam merancang alat evaluasi pembelajaran bahasa Arab, evaluator wajib memperhatikan macam evaluasi, tujuan dan prinsip evaluasi, serta rambu-rambu dalam menyusun teks, teknik tes, dan non-tes. Selanjutnya adalah review artikel kedua dengan judul Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena dan Tantangan dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Persepsi mahasiswa terhadap kebijakan PGMI terkait kebijakan bahasa Arab di tingkat MI atau SDI terbilang sangat baik. Mahasiswi menganggap bahwa bahasa Arab perlu dipelajari sejak dini agar mendapatkan hasil belajar yang lebih baik yang dapat menunjang pemahaman siswa pada pembelajaran jenjang serta dapat memahami Al-Quran sejak dini. Sedangkan terkait durasi belajar, mayoritas mahasiswa menyetujui bahwa pelajaran bahasa Arab cukup diajarkan selama 90-120 menit per minggu, dengan alasan pelajaran bahasa Arab hanya muatan lokal, bukan mata kuliah pelajaran wajib. Dan durasi yang terlalu panjang hanya akan membuat anak-anak MI atau SDI bosan. Pada bagian persepsi mahasiswa PGMI terkait siswa atau pembelajaran bahasa Arab di tingkat MI atau SDI, mahasiswa PGMI cenderung menilai bahwa pelajaran bahasa Arab kurang diminati para pembelajar. Hal ini disebabkan oleh kesan pembelajaran bahasa Arab yang cenderung kurang menarik, terlalu banyak hafalan dan membosankan. Namun mahasiswa PGMI optimis bahwa pelajaran bahasa Arab bukanlah mata pelajaran yang sulit bagi mahasiswa tingkat MI SDI. Para mahasiswa juga meyakini bahwa jika pelajaran bahasa Arab sudah diajarkan sejak dini, semua tidak akan terasa sulit karena sudah terbiasa. Selanjutnya adalah review artikel ketiga tentang problematika pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab bagi non-Arab pertama kali pada abad ke-17 ketika bahasa Arab mulai diajarkan di Universitas Cambridge, Inggris. Sementara di Amerika Serikat, pembelajaran bahasa Arab merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari karena urgensi masyarakat dunia saat ini cukup tinggi, baik bagi muslim maupun non-muslim. Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga pembelajaran bahasa Arab di berbagai negara. Problematika adalah unit-unit dan pola-pola yang menunjukkan perbedaan struktur antara suatu bahasa dengan bahasa yang lain. Problematika dalam pembelajaran bahasa Arab merupakan suatu faktor yang bisa menghalangi dan memperlambat pelaksanaan proses belajar mengajar dalam bidang studi bahasa Arab. Problematika yang muncul dari bahasa Arab itu sendiri. Macam-macam problematika linguistik diantaranya kosakata, semantik, sintaksis, tulisan, dan morfologi. Selanjutnya adalah review artikel keempat tentang metode pembelajaran bahasa Arab. Metode adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Dalam dunia pendidikan, proses belajar mengajar merupakan proses belajar yang kompleks sifatnya. Hal ini disebabkan banyaknya unsur yang berpengaruh pada kegiatan tersebut. Untuk mempertinggi suatu metode tertentu, penerapan suatu metode ke dalam setiap situasi pengajaran haruslah mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa kemungkinan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam metode pembelajaran, yaitu yang pertama adalah tujuan yang hendak dicapai, yang kedua adalah kemampuan guru, yang ketiga adalah anak didik, yang keempat adalah situasi dan kondisi pengajaran, yang kelima adalah fasilitas yang tersedia, keenam adalah waktu yang tersedia, dan yang terakhir adalah kebaikan dan kekurangan suatu metode. Selain itu, ada beberapa macam metode dalam pengajaran bahasa Arab, yaitu yang pertama adalah metode qawaid, yang kedua metode langsung atau mubasyarah, yang ketiga metode silent way, yang keempat community language learning, yang kelima total physical response,
Yang keenam, metode Mimen. Yang ketujuh, metode audiolingual. Yang kedelapan, pendekatan komunikatif. Dan yang terakhir adalah metode elektik. Selanjutnya adalah review artikel kelima tentang media pembelajaran bahasa Arab. Fungsi, kegunaan, dan peran media pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama adalah fungsi media pembelajaran bahasa Arab. Pendapat lain menjelaskan bahwa media pembelajaran bahasa Arab tersebut dipakai oleh seorang guru untuk yang pertama, memperjelas informasi atau pesan pengajaran. Yang kedua, memberi tekanan pada bagian-bagian yang penting. Yang ketiga, memberi variasi pengajaran. Yang keempat, memperjelas struktur pengajaran. Dan yang terakhir adalah memotivasi proses belajar siswa. Berdasarkan pendapat di atas, media pembelajaran mempunyai fungsi yang sangat penting dalam proses belajar dan hasil belajar siswa. Yang kedua adalah kegunaan media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik atau dalam bentuk kata tertulis atau lisan. Yang kedua adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Seperti yang pertama, objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film bingkai, film atau model. Yang kedua adalah objek yang kecil bisa dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau gambar. Yang ketiga adalah gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time-lapse atau high-speed photography. Yang keempat adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. Yang kelima adalah objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain. Peran media pembelajaran bahasa Arab. Media pengajaran berperan penting dalam pembelajaran bahasa asing, termasuk untuk pembelajaran bahasa Arab. Maka media dalam proses pembelajaran belajar mengajar memiliki peran dalam berbagai pola kegiatan, di antaranya adalah 1. Guru sebagai sumber belajar sekaligus media. Yang kedua adalah guru dan media sebagai sumber belajar. Yang ketiga adalah guru menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada media. Dan yang terakhir adalah media sebagai satu-satunya sumber belajar. Selanjutnya adalah, yang terakhir ini adalah gagasan dari penulis. Yang pertama, dari beberapa hasil review di atas dapat disimpulkan bahwasanya bahasa Arab memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah peran bahasa Arab dalam dunia pendidikan. Dengan adanya bahasa Arab, perkembangan dalam dunia pendidikan sangatlah berkembang pesat. Beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Arab memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan, di antaranya yang pertama adalah sejarah dan budaya, yang kedua adalah agama Islam, yang ketiga adalah ilmu pengetahuan, yang keempat adalah komunikasi internasional, yang kelima adalah pengembangan keterampilan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Syukran ala istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.